Pada kesempatan kali ini sengaja saya kumpulkan, bahkan mungkin yang bukan waktu bekerjanya saya berharap untuk bisa berhadir, karena saya akan menjelaskan salah satu dari sifat yang harus ada di dalam pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. 7 sifat yang merupakan sifat yang harus selalu ada di dalam pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, yang saya namai dengan Sabta Insani. Sabta artinya 7, Insani artinya sifat. Dan sifat yang pertama yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini, saya beri judul kajian kali ini dengan tema keikhlasan adalah ruh pesantren Intan Ilmu. Keikhlasan adalah ruh pesantren Intan Ilmu. Kita ketahui bersama, kita ini manusia. Jika tidak ada ruh, maka tidak bisa bergerak dan tidak bisa diambil manfaatnya. Maka begitulah pesantren ini, ruhnya adalah keikhlasan. Jika tidak ada keikhlasan di dalam pesantren ini, maka tidak akan dia tegak berjalan, tidak akan dia unggul, tidak akan dia amanah, dan tidak ada keikhlasan di dalam, tidak ada akhlak di dalamnya. Sebagaimana manusia mempunyai ruh, maka dia bisa bergerak, dia bisa menghasilkan, dia bisa diharapkan. Maka begitu juga pesantren ini, dia bisa bergerak, menghasilkan, dan diharapkan oleh Islam dan kaum muslimin jika ada keikhlasan di dalamnya. Dan keikhlasan pengertiannya adalah ada beberapa pengertian disebutkan oleh para ulama. Jika keikhlasan dilihat dari niat, ditujukan kepada siapa amal tersebut. Jika keikhlasan dilihat dari niat, ditujukan kepada siapa, maka pengertian keikhlasan adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Tidak menuntut orang yang melihat atas amalnya kecuali Allah, dan tidak mencari seorang yang memberikan pahala atas amalnya kecuali Allah.
Ini jika keikhlasan dilihat dari niat ditujukan kepada siapa, maka dia berarti tidak menuntut seorang yang melihat amalannya kecuali Allah. Dia tidak akan menuntut seorang yang melihat amalannya kecuali Allah. Mau itu manusia, pimpinan pesantren, kepala sekolah, pimpinan yayasan, dia tidak akan menuntut dari amalannya tersebut seorang yang ingin melihat amalannya kecuali Allah yang ingin dia tuntut. Apakah Allah melihat amalan saya atau tidak? Dan yang kedua, tidak mencari seorang yang memberi ganjaran atas amalnya kecuali Allah. Dia tidak akan mencari apa-apa dari amalannya dari manusia kecuali Allah. Maka saya nasihatkan di dalam majelis ini, jika Anda bekerja di pesantren, lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya semestinya dia beribadah kepada Allah, kalau mencari dunia, angkat kaki sekarang. Kalau mencari dunia, silahkan angkat kaki sekarang. Tidak ada di dunia, tidak ada dunianya di pesantren. Tidak ada hartanya di pesantren. Karena kita wajib ikhlas, tidak mencari seorang yang memberi ganjaran atas amalnya kecuali Allah. Jangan pernah berharap kekayaan dari pesantren. Jangan pernah mencari keuntungan dari pesantren. Yang ingin kaya maka bekerja di luar pesantren. Saya setuju kalau seandainya ada orang yang ingin memberhentikan dirinya dari pesantren karena ingin fokus bekerja dunia, saya setuju. Silahkan angkat kaki dari pesantren. Karena di pesantren tidak ada kepentingan dunia. Di pesantren hanya amal. Hanya amal, dan itu tidak bisa diukur di dunia dengan harta dunia. 1 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Ini arti keikhlasan jika dilihat niat ditujukan kepada siapa. Adapun arti keikhlasan jika dilihat dari sisi pengawasan diri, maka artinya adalah istiwa'u a'malil 'abd fi adh-dhahiri wal batin. Selarasnya amalan hati, amalan seseorang saat sendirian ataupun saat di hadapan orang banyak. Selaras amalan saat sendirian atau di depan orang. Ini pengertian keikhlasan.
Dan ini teori. Kalau kita berbicara tentang tanda keikhlasan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda keikhlasan yang pertama, lebih mencintai Allah dibandingkan selainnya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selainnya. Saya beri contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat ke-92. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, jika, lihat tangan saya, orang tua kalian, anak kalian, istri kalian, saudara kalian, istri kalian, saudara kalian, kerabat kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takut akan kehancurannya. Yang kedelapan, tempat tinggal yang kalian sukai. 5 jenis manusia, 3 harta benda. Jika ini semua kalian lebih sukai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah. Tanda keikhlasan, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada apa yang dicintainya, baik itu manusia ataupun itu harta benda. Maka mari introspeksi diri kita masing-masing. Ketika kita di pesantren, apakah kita lebih mencintai untuk kegiatan-kegiatan kita di pesantren, ataukah kita lebih mencintai 8 perkara, 5 manusia, 3 harta benda tadi? Di situ nilai keikhlasan seseorang. Yang kedua, lebih ataupun berkorban dengan apa yang dicintainya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapat kebajikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka ketika kita beramal di pesantren ini, apa yang paling kita cintai? Ada kaitannya dengan nomor pertama tadi, orang tua, anak, istri. Kadang-kadang kita sedikit saja
mengeluarkan waktu di luar waktu kerja, maka dapat omelan keluarga. Maka saya katakan baik-baik di sini, ini pesantren, bukan perusahaan. Ini pesantren, bukan perusahaan. Kita berada di pesantren selama kita berada di pesantren, selama itu kita beribadah kepada Allah. Pesantren bukan perusahaan. Perusahaan kerja 8 jam. Setelah itu selesai. Direktur perusahaan menelpon, mohon maaf, ini bukan waktu kerja. Di pesantren tidak berlaku itu, karena di pesantren kita sedang beribadah, dan ibadah kepada Allah tidak pernah terputus. Berkorban dengan apa yang dicintainya. 1, orang tua. 2, anak, istri, saudara, kemudian kerabat. Makanya saya tadi mengatakan, yang ingin mencari dunia di pesantren, angkat kaki dari pesantren. Karena kita di sini beramal ibadah. Kita bukan bekerja seperti perusahaan atau seperti di kampus. Kita di sini beramal ibadah yang tidak pernah terputus. Bahkan sejatinya, kalau seandainya bukan karena ada keluarga, istri dan anak, saya akan 24 jam. Ini keikhlasan di pesantren. Dan ini yang paling penting dari semua sabta insani yang saya cantumkan untuk pesantren ini. Berkorban dengan apa yang dicintai. Yang ketiga, tanda keikhlasan yang ketiga adalah berkorban lebih orang-orang yang beriman sebelum Fathu Makkah tidak sama dengan orang yang beriman setelah Fathu Makkah. Karena setelah penaklukan kota Mekah, keadaan kaum muslimin nyaman. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan alladhina anfaqu min ba'du wa qatal wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidak sama yang bersedekah sebelum penaklukan kota Mekah dengan orang yang berjihad sebelum penaklukan kota Mekah, dengan orang yang beriman bersedekah berjihad setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena lebih berkorban. Tanda keikhlasan, lebih berkorban. Kemudian yang keempat, tanda keikhlasan adalah seseorang lebih mendahulukan amalnya kepada Allah dibandingkan dirinya sendiri. Lebih mendahulukan amalnya kepada Allah dibandingkan dirinya sendiri. Kaum Ansar, kenapa mereka disebut ulaika humus sadiqun dalam surat Al-Hasyr ayat 9 kalau tidak salah. Walladzina
walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain dibandingkan atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Ulaika humus sadiqun, itulah orang-orang yang jujur dalam imannya, lebih mendahulukan amalnya kepada Allah dibandingkan dirinya sendiri. Ada sebuah pesantren yang saya pernah hidup di dalamnya. Sampai sekarang saya masih tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa bersabar. Ustadz-ustadznya di dalam pesantren tidak bekerja sama sekali kecuali mengajar. Mungkin ada dari pesantren mengasih buat bulanan. Tidak ada kegiatan sama sekali di luar, fokus hanya di pesantren. Lebih mendahulukan apa yang merupakan kehendak Allah dibandingkan diri mereka sendiri, sampai mati begitu, sampai punya anak, punya cucu. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa statement saya tadi yang harus diingat baik-baik. Yang ingin mencari dunia di pesantren, silahkan keluar, karena tidak ada dunianya di pesantren. Itu satu. Yang kedua, pesantren bukan perusahaan yang bekerja ada waktunya 8 jam. Harus dirubah image-nya baik-baik. Makanya saya ingin hadir semua agar bisa memahami bagaimana sebenarnya dunia pesantren. Sebagian pesantren-pesantren yang notabene mengusung dakwah salaf, kenapa sebagiannya mahal? Karena para pegawai di dalamnya dibiasakan untuk sebagai pegawai perusahaan, bukan sebagai seorang yang sedang beramal ibadah demi agama. Dan mungkin satu amalan kita di pesantren ini yang ikhlas karena Allah, yang lebih mencintai Allah dari apa yang dicintainya, yang lebih berkorban dengan apa yang dicintainya. Mungkin letih, baru sampai rumah, mungkin baru ingin meletakkan kepala, mungkin sesudah seharianan, itu pun overtime menurut hitungan perusahaan. Tapi kemudian ada urusan pesantren. Saya tidak habis pikir kalau seandainya ada santri yang sakit di luar jam kerja dan kita menggunakan sistem perusahaan, sampai mati santri tersebut tidak ada yang mengurus. Itu bedanya perusahaan dengan pesantren. Lebih berkorban dengan apa yang dicintainya. Dia mencintai istrinya, anaknya. Kemudian lebih berkorban lebih waktu, usaha, tenaga, bahkan mungkin harta dia letakkan untuk pesantren ini. Saya dulu di pesantren sering sekali diingatkan oleh pimpinannya, mengatakan bahwasanya jangan mencari hidup di pesantren, tetapi hidupilah pesantren. Itu timbul dari keikhlasan. Dan setelah penjelasan seperti ini, kalau seandainya
ada seorang muslim yang memang mengundurkan diri dari jihad, ini jihad, maka berarti dikhawatirkan dia benar-benar mendahulukan dunianya, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian jika diajak untuk berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berat hati kalian, berat langkahnya, takut dimarahin keluarga, takut hak anak diambil, takut, berat. Apakah kalian lebih mencintai kehidupan dunia? Sesungguhnya kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanyalah sedikit. Kita mendengar beberapa hari ini, kemarin beberapa ulama besar meninggal. Ma asra'al maut, alangkah cepatnya kematian. Dengan apa kita berhadapan dengan Allah? Bukan dengan dagang yang sukses, bukan dengan rumah yang megah, mobil mewah, tetapi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lebih mendahulukan amalnya kepada Allah dibandingkan dirinya sendiri. Maka ingat itu baik-baik, tanda keikhlasan. Semoga ini menjadi perhatian bersama. Semoga kita lebih paham dunia pesantren. Ingat tadi dua pesan saya yang saya tidak perlu tulis di sini. Yang mencari dunia di pesantren, pesantren bukan tempatnya. Hidupilah pesantren, jangan hidup dari pesantren. Dan yang kedua, hendaknya seseorang mengingat selalu bahwasanya di pesantren bukan perusahaan, tetapi lembaga pendidikan Islam yang dia beramal ibadah di dalamnya. Dia berharap pahala di situ, berharap pahala. Hadza wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni istimaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.